Baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat, kita masuk di program Radio Sahabat Isoman ya. Seperti biasanya nanti kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya pernah terpapar COVID-19. Seperti apa cerita-ceritanya, kisah-kisah positifnya yang bisa kita petik sebagai hikmah. Dan tentunya ini bisa menjadi semangat untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin juga sedang melakukan isoman atau mungkin dirawat di rumah sakit. Kita sapa, selamat pagi, Assalamualaikum Mas Yurel. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Mas Yurel? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Ini posisi di Jakarta, betul ya? Lagi di Surabaya. Oh, lagi di Surabaya. Oke, baik. Nah, ini untuk sahabat Suara Sidoarjo, Mas Yurel ini seorang mahasiswa ya. Dan dulu pernah terpapar COVID-19. Nah, ini bisa cerita-cerita ini, Mas Yurel, kapan kena saat terpapar COVID-19, kemudian pada saat awal terkena ini, bagaimana perasaannya, kemudian apa yang dilakukan? Silakan. Oke, makasih ya Mas sudah kasih kesempatan hadir di sini ya. Baik. Ataupun online ya kan. Jadi awal-awal kena COVID itu sekitar 2 bulan yang lalu ya, tepatnya tanggal berapa saya lupa. Juni mungkin ya? Ya Juni ya, kita gitu. Lupa pokoknya. Jadi awalnya tuh saya juga nggak tahu kenapa, karena apa. Padahal saya kegiatan saya cuman di rumah aja, keluar pun ya kalau misalnya udah bosen banget di rumah baru saya keluar. Jadi setelah ada vaksin di mana itu? Di GOR, saya keluar sama teman saya. Setelah dari situ saya nggak vaksin, saya cuma nganterin teman saya vaksin. Jadi setelah dari situ saya kok ngerasa ini badan saya kok nggak enak banget ya. Seminggu itu pusing, setelah itu badan panas semua ya kan. Baru itu setelah itu saya mencoba memberanikan untuk periksa dan ternyata saya dinyatakan COVID-19. Seperti itu Mas. Itu awal ceritanya. Oke, jadi gejala yang dialami hanya pusing sama panas ya? Iya, terus anosmianya itu munculnya terakhir sih Mas kalau saya. Oh iya, selang berapa hari setelah itu? Seminggu mungkin? Iya, 7 hari setelah saya hilang semua badan panas, pusing itu hilang semua, gantian anosmia yang muncul. Jadi ketika anosmia badan saya udah kayak ya seger-seger walaupun cuman capek-capek dikit, nggak seperti yang pertama gitu. Oke, nah ini ketika tahu sudah positif COVID-19, apa perasaannya saat itu? Apakah kadang-kadang kan mungkin ada panik atau apa gitu? Gimana pada saat itu? Kalau perasaan saya yang pertama sih pasti sedih Mas ya. Jujur saja saya pasti sedih karena sedih ya. Iya. Jujur atau sedih, mungkin heran-heran gitu ya, terheran kok bisa kena juga ya saya gitu. Iya sih, itu juga sempat terlintas. Cuman yang ada di pikiran saya kalau misalnya kan saya di rumah kan seminggu Mas, baru saya masuk rumah sakit ya kan. Itu yang saya takutkan adalah ketika saya menularin orang rumah Mas. Kalaupun saya yang kena sendiri pun nggak apa-apa gitu loh. Jangan orang-orang di rumah itu sih Mas yang khawatirin. Dan saya sedih kenapa harus saya gitu loh. Kan di sini juga banyak orang tua saya yang orang udah berumur gitu loh. Takutnya kan kalau saya yakin saya bisa survive, belum tentu mereka. Oke, baik. Pada saat itu yang dilakukan Mas Yurel apa ini Mas? Apakah langsung menghubungi pihak puskesmas setempat, RT RW, atau langsung menghubungi pusat-pusat kesehatan begitu, atau bagaimana pada saat itu? Atau langsung isolasi mandiri di rumah? Iya, saya pertama langsung isolasi mandiri di rumah selama 3 hari lah. Terus akhirnya mama saya merekomendasikan untuk di rumah sakit dan aku mau di rumah sakit daripada saya harus nulari orang rumah. Ya udah, saya ke RSLI akhirnya Pak. Ke mana? RSLI, Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Oh, di Indrapura. Iya. Oke, akhirnya memutuskan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Di sana berapa hari? Saya total 12 hari. 12 hari. Kalau boleh tahu apa saja yang dilakukan di sana ini, Mas Yurel? Yang dilakukan di sana ya cukup membosankan Mas, tapi saya belajar banyak di sana.
Hari pertama, hari kedua saya stres mas, beneran di sana. Saya stres banget. Karena saya ya perlu adaptasi kan mas, itu lingkungan baru ya kan. Di sana cuman ya ada teman ngomong, tapi kita harus bersosialisasi dulu, dipaksa untuk dengan ya ayo kamu mau nggak mau harus ngomong ke orang lain, kamu nggak bisa cuman duduk diam di kamar tidur, itu nggak bisa mas, saya mas hidup seperti itu. Sehari 2 hari saya nggak bisa tidur, beneran nggak bisa tidur sehari 2 hari karena waduh saya ini teman ngobrol siapa ya, saya takut ngajak ngobrol kan kanan kiri saya kan orang asing gitu mas, jadi saya takut kalau mau ngajak ngobrol gitu. Terus akhirnya pada hari ketiga akhirnya saya disamperin oleh orang ya cukup baik, orangnya ramah, dia ngajak mas dari kapan di sini, dan akhirnya saya menemukan teman-teman ngobrol dan akhirnya saya memberanikan diri untuk ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke, jadi nggak bisa tidur ini karena kepikiran atau karena sakitnya? Karena kepikiran dan tidak nyaman, lebih tepatnya di rumah sakit. Iya. Karena kepikiran gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, selama ini yang dilakukan di rumah sakit itu apa saja sih Mas? Apakah mengikuti prosedur di sana, misalnya jam sekian harus apa, kemudian jam sekian harus olahraga atau apa begitu? Seperti apa? Iya, jadi kalau di RSL itu kalau pagi kita ada senam pagi. Itu boleh kamu ikut atau kamu boleh melakukan sendiri di depan kamarmu, di depan itu boleh. Terus kalau untuk sore itu kita biasanya jogging sih mas. Perawat di Indrapura tidak mewajibkan untuk kamu harus jogging, enggak. Tapi itu apa ya? Kalau kamu mau sehat ya olahraga, itu kesadaran diri kamu sendiri gitu. Nah, ya kegiatannya ya seperti biasa kayak kita di rumah aja. Kamu nggak ngapain boleh. Terus kamu mau olahraga juga bebas. Di situ fasilitasnya kalau untuk olahraga ada kok mas. Sangat lengkap sekali, ada tempat fitness, ada treadmill. Jadi tinggal kesadaran tiap individu aja sih kalau mau olahraga ya. Kalau pengen sembuh ya olahraga. Tapi Mas Iurel nggak merasakan gejala kayak sesak nafas atau apa gitu nggak ya? Alhamdulillah enggak mas. Oke. Alhamdulillah. Iya baik. Kalau dari sisi ini pelayanan baik tenaga kesehatannya atau mungkin juga dari makanannya itu di sana seperti apa mas? Nah ini kan apa ya? RSL itu terkenalnya itu rumah sakit COVID. Iya memang. Enggak tidak menakutkan gitu. Enggak, sama sekali enggak. Di dalamnya perawatnya baik, sangat-sangat baik. Kalian apa kita di sana dikasih makan ini beneran dikasih makan enak, terus kalian bisa 24 jam nonstop ketika merasakan keluhan apa kalian datang ke posko dokternya, dilayani dengan baik, dengan senyum, dengan ramah. Saya yang suka dokternya ketika saya kan pernah minta obat jam 1 atau jam 2 dokternya tetap tersenyum melayani saya mas. Itu yang saya baik banget ya ternyata dokter, nggak seperti masyarakat bilang RSL itu nggak menakutkan banget, tidak, sama sekali tidak benar. Oke baik, nah ini juga sebagai bukti juga bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Mas Iurel bahwa selama ini kan beredar mungkin di sana menakutkan atau apa, ini sebagai bantahan ya, ternyata memang itu nggak benar begitu ya. Nggak benar sama sekali. Baik, nah selama di sana apakah juga ini mas melakukan kayak apa? Ada boleh nggak kalau di sana itu kayak dikunjungi saudara atau apa gitu? Kalau dikunjungi nggak boleh mas. Nggak boleh ya. Cuman kalau untuk papa saya itu waktu itu ngantar makanan dan ketemu saya cuman di luar pagar, jadi ada pembatasnya gitu mas. Jadi cuman say hi gitu dari jauh gitu. Jadi kita bisa lihat orang tua ya, istilahnya kangen jarak jauh. Iya. Si pagar tok. Gitu. Oke. Gitu, tapi itu bisa menjadi apa ya, obat secara psikis gitu agar bisa mempercepat penyembuhan kan? Betul. Nah, selama berlangsung kurang lebih dari 10 hari di sana, itu bagaimana ketika Iurel memutuskan bahwa oh ternyata aku sudah enak nih, aku sudah sembuh. Nah, pada saat itu apa yang dilakukan? Lebih taat prokes sih mas, karena ya ternyata ya emang COVID nyata. Saya nggak anggap COVID itu tidak ada, enggak. Maksudnya saya kan sangat
dulu sebelum saya kena itu kayak selalu gampangin kalau dia ngitung pakai masker double, pakai minum vitamin. Walah enggak, aku lo cuman ke warung tok ke sini, enggak ketemu orang banyak. Ya ternyata hal-hal kecil itu ternyata ya penting Mas di saat pandemi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan, terus setiap pegang apapun pakai hand sanitizer, kalaupun bisa cuci tangan kayak gitu sih Mas. Saya lebih aware tentang itu sekarang. Oke. Karena di masa sekarang tuh penting banget. Jadi ada peningkatan gaya hidup lebih higienis gitu ya. Gaya hidupnya lebih higienis. Baik. Yeah. Kalau misalnya prosedur kalau kita sudah sembuh saat dirawat di rumah sakit lapangan itu bagaimana sih? Apakah mungkin harus ada kayak check up lagi, harus ke sana lagi, atau sudah selesai kalau sembuh ya sudah berarti bisa langsung ke rumah atau apa gitu? Gimana saat itu, Mas Yurel? Jadi prosedur di RSL itu ketika kita dinyatakan sembuh adalah ketika kita di sana kita minimal itu 10 hari Mas. Jadi dari PCR pertama itu hari ke-8 kita PCR lagi. Hari ke-8. Terus kita menunggu hasil kan hari ke-10. Nah, ketika dinyatakan sudah negatif, kita baru bisa keluar. Dan itu pun harus nambah isolasi mandiri selama 3 sampai 5 hari di rumah. Jadi nggak boleh keluar dulu Mas. Kalaupun nggak penting ya ngapain keluar. Kayak gitu. Oke, berarti tidak harus check up lagi ke ke rumah sakit lapangan atau apa, pemeriksaan secara berkala berapa lagi gitu, enggak ya, enggak perlu ya? Enggak. Tapi harus melakukan isolasi di rumah selama kurang lebih 3 hari. Iya, baru itu langsung boleh berinteraksi, beraktivitas kembali. Baik. Nah, ini kalau boleh tahu nih, selama Mas Iurel terpapar itu, apakah peran keluarga ini seperti apa sih di mata Mas Iurel sendiri, atau teman-teman atau sahabat-sahabat yang selama ini mensupport itu seperti apa? Peran keluarga dan teman itu nomor 1 buat saya Mas. Karena ketika saya sakit ya mereka yang memberikan dukungan buat saya. Nggak apa-apa, it's okay. Semua itu pasti akan berlalu, kamu pasti sembuh kok, kayak gitu sih Mas. Terus keluarga saya yang nggak apa-apa, walaupun kan saya kena dan saya akhirnya menularin keluarga di rumah saya Mas. Jadi tante saya juga ketularan saya. Jadi saya juga ikut. Saya di posisi itu saya sedih sih Mas. Cuman nggak apa-apa, tante saya nggak apa-apa. Tante baik-baik aja gini. Yang penting kamu sembuh dulu, kuatin dulu imunmu. Semua kan baik-baik saja, percaya. Itu sih Mas. Mereka selalu memberikan kata-kata positif untuk saya. Jadi ketika tante terpapar itu pada saat Mas Iurel juga sebelum ke rumah sakit lapangan Indrapura ya? Sesudah. Saya dikasih tahu ketika tante saya terpapar COVID. 3 hari atau 4 hari saya di Indrapura baru dikasih tahu. Wah, saya di situ langsung waduh, ini pasti gara-gara aku gitu. Iya Mas. Tapi tantenya sekarang gimana Mas, perkembangannya? Sudah sembuh atau gimana? Sudah sembuh. Alhamdulillah. Ini juga dirawat di rumah sakit lapangan ya tantenya ya? Enggak, isolasi mandiri Mas. Di rumah? Di rumah. Oke, berarti mungkin gejalanya nggak terlalu berat juga sih. Mungkin ya. Karena kalau biasanya isolasi di rumah itu gejalanya tidak terlalu berat, biasanya begitu. Ya, oke. Mungkin ada ucapan terima kasih gitu pada keluarga atau sahabat atau rekan, gimana nih Mas Iurel? Monggo silakan. Oke. Buat papa, mama, ya, tante, terima kasih sudah merawat Iurel yang waktu sedang tidak baik-baik aja dan tetap sabar ngadepin aku ya, walaupun pas sakit aku sempat marah-marah, kenapa sih harus aku gini, tapi mereka tetap sabar. Dan buat teman-teman Yosias, Alvin, Andi, terima kasih udah menguatkan dan tetap memberikan suportif kepada saya. Oke, kalau dilihat sepintas look Mas Iurel ini kayak anaknya Ahmad Dhani ya. Siapa itu? Yang paling bungsu itu loh, Dul. Ya, kayak Dul ya. Iya, mudah-mudahan rezekinya juga sama kayak Dul ya. Amin Mas. Oke, yang terakhir Mas Iurel ya.
Ini pesan atau kesan-kesan apa yang bisa Anda berikan pada sahabat Suara Sidoarjo terkait dengan pengalaman ketika terpapar sampai sembuh pada saat ini? Silakan, Mas. Pesan. Buat anak-anak muda zaman sekarang ya kan, percayalah bahwa COVID itu ada. Banyak sekali anak muda yang COVID itu nggak ada. Kamu kalau bilang nggak ada, kamu coba deh lihat orang-orang sekitarmu. Coba orang-orang yang sekarang udah gugur melawan COVID. Kamu lihat, kamu buka lebar matamu lagi ya kan. Mungkin kamu nggak merasakan, tapi orang lain merasakan. Jadi tolong sadari bahwa COVID itu ada dan tetap patuhi prokes. Aku tahu pasti akan capek di fase yang sekarang ini, tapi ya kita harus membiasakan diri di era new normal ini ya. Mau nggak mau kita dipaksa hidup untuk seperti ini. Gitu. Jadi tetap patuhi prokes aja sih Mas, pesan saya. Karena ini yang penting sekarang. Jadi nggak bisa dianggap remeh COVID yang sekarang Mas. Karena udah terlalu banyak orang yang gugur melawan COVID Mas, menurut saya. Oke, baik. Itu saja ya Yurel ya? Iya. Oke, terima kasih Yurel sudah berbagi cerita positif ya. Oke, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ada Yurel ya, seorang mahasiswa yang baru saja menceritakan bagaimana saat-saat dia terpapar COVID-19, kemudian dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya ya. Kemudian sekarang sudah bisa beraktivitas kembali. Mudah-mudahan ini menjadi cerita yang ini ya, mendukung ya, cerita-cerita positif yang mendukung sehingga membuat penyembuhan semakin cepat ya bagi sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini mungkin sedang melakukan isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit dan kebetulan menyimak program ini yang bisa Anda simak setiap hari mulai dari jam 8:30 pagi, kemudian di rerun ya atau diulang lagi pada jam 4:30 sore. Tetap di Suara Sidoarjo. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 4:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.